Watch out, bogeys 135, 50, Angel 60, heading 340. Okay. Pasukan sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan orang-orang Eropa yang menjadi tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan ini terdapat juga orang-orang Belanda. Sebelum tentara sekutu datang, orang-orang Indonesia sudah mengambil senjata-senjata dari Jepang. Hal ini yang tidak disukai sekutu. Mereka ingin semua senjata di tangan mereka karena mereka datang sebagai pemenang perang. Tentara sekutu di Surabaya adalah militer Inggris dari Brigade Infanteri India ke-49 Maratha di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Pasukan ini berisikan orang-orang India dalam militer Inggris yang disebut sebagai Indian Army. Mereka tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pasukan ini yang membuat pemuda Indonesia marah besar karena membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan Jepang. Bahkan pemuda Indonesia juga dilucuti senjatanya. Sebetulnya Malabi kecewa pada atasannya ketika mendarat di Surabaya. Pasalnya Malabi berada pada situasi yang sulit karena permusuhan orang-orang Surabaya mulai muncul. Duduk perkaranya adalah karena Inggris sudah lebih dulu memerintahkan untuk menyebar ultimatum kepada orang-orang Indonesia agar menyerahkan senjatanya. Panglima merusakkan segalanya dengan menyebarkan pamflet berisi ultimatum dari pesawat yang tinggal landas dari Betawi tanpa memberikan isinya lebih dulu padaku, tulis Malabi dalam surat kepada istrinya. Pamflet ini adalah tamparan yang amat memalukan bagiku sebagai perwira tinggi, tambahnya. Malabi dan pasukannya pun terjebak dalam masalah. Ditambah lagi dengan militer Inggris yang sudah main lucut senjata yang membuat pemuda Surabaya mengamuk. Surabaya pun akhirnya panas. Terjadi pertempuran 3 hari antara Brigade ke-49 dengan pejuang Republik Indonesia dari berbagai elemen. Mantan Letnan Kolonel A.J.F. Dalton menyebut 3 hari itu sebagai neraka. Setiap pos militer Inggris yang terkepung sudah pasti akan dihancurkan. Sumber-sumber Indonesia menyebut ketika itu sekitar 28 hingga 29 Oktober 1945, Inggris kewalahan dan hampir habis di Surabaya. Terjepitnya Brigade ke-49 di Surabaya membuat pemimpin militer Inggris di Jakarta, Mayor Jenderal Houghton, mengajak pemimpin Republik Indonesia di Jakarta untuk berunding. Setelah kedatangan Presiden Soekarno dan pejabat lain di Surabaya, terbentuklah biro khusus yang dapat menjadi kontak yang menengahi konflik antara militer Inggris dan pemuda Surabaya. Mereka yang duduk dalam biro dari pihak Indonesia terdapat Gubernur Suryo, Presiden Sudirman, Muhammad Mangkudiprojo, Dul Arnowo, Ruslan Abdul Ghani, Armaji, Suyono, Kusnandar, dan juga Sungkono. Sedangkan dari pihak Inggris terdapat Brigadir Jenderal Malabi, Kolonel L.H. Opux, Wing Commander Group Mayor M. Hobson, dan Kapten Hasau. Untuk mengupayakan perdamaian di Surabaya, mereka melakukan pawai bermobil di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Malabi dan Dul Arnowo sempat duduk berdua di kap mesin sebuah mobil. Setelah melewati gedung Linde TVS, mereka ke arah Jembatan Merah. Di sana mereka berhenti di gedung Internatio yang menampung prajurit Inggris India. Muhammad Mangkudiprojo dalam risalah yang dimuat dalam 100 hari di Surabaya yang menggemparkan dan diterbitkan pada tahun 1975 menyebut rakyat di muka gedung Internatio yang semula sudah tampak tenang timbul amarahnya. Beratus-ratus orang mengejar iring-iringan dan menutupi jalan hingga terpaksa rombongan berhenti persis di muka Jembatan Merah. Malabi sudah berada di luar mobil yang dia tumpangi sedang pistolnya sudah direbut oleh rakyat Indonesia.
Menurut Mangkudi Projo yang melihat kejadian itu, rakyat yang sudah panas tidak percaya pada biro yang bersikap diplomatis terhadap militer Inggris. Rakyat yang berkerumun itu tidak tahu siapa Malabi. Perwira yang hampir berusia 46 tahun itu hendak masuk ke gedung Internatio, tetapi dia dihalangi oleh massa rakyat di luar gedung. Akhirnya Malabi memerintahkan Kapten So untuk disuruh masuk gedung Internatio. Sebetulnya menurut Mangkudi Projo, Malabi sudah setuju gedung Internatio dikosongkan dari militer Inggris. Mangkudi Projo sendiri memasuki gedung untuk ikut berunding. Saat sudah di dalam itulah Mangkudi Projo melihat sebuah mortir disiapkan tentara Inggris. Hari sudah hampir gelap ketika itu, namun ketegangan belum juga akan reda. Di dalam gedung, orang-orang Indonesia yang menjadi anggota biro segera menjadi sandra ketika suara tembakan meletus. Tidak jelas siapa yang memulai tembakan dalam kekacauan itu. Di dalam gedung itu, beberapa perwira Inggris begitu khawatir pada Malabi yang berada di tengah kerumunan massa yang dianggap berbahaya. Mayor Venuka Gopal, Komandan Kompi di Batalion 8 Maratha yang bertahan di gedung, segera memberi perintah tembak dan lemparan granat ke arah kerumunan massa agar mereka bubar. Tujuannya agar Malabi bisa membebaskan diri. Granat itu memang berhasil membubarkan massa aksi dari sekitar mobil yang ditumpangi Malabi. Namun Malabi dan beberapa perwira Inggris sedang berada di dalam mobilnya. Menurut David Well, Malabi bersama beberapa perwira Inggris lainnya duduk di dalam mobil ketika ada baku tembak. Ketika tembakan mereda, Malabi mengintip untuk memantau situasi. Beberapa pemuda tidak dikenal kemudian mendekat. Kapten R.C. Smith seperti dikutip juga Aparat dalam Hukilat Brigadir Malabi terbitan 1975 melihat ada pemuda yang kemudian menembak Malabi dari jarak yang cukup dekat. Itulah senjata terakhir bagi Malabi. Smith sendiri berusaha membalas penembakan itu dengan melempar granat ke pemuda tadi. Tidak jelas bagaimana nasib si pemuda yang diduga menembak Malabi. Pertempuran berlangsung berjam-jam dan baru berhenti hampir pukul 21 malam. Pertempuran mereda setelah ada pengumuman kepada massa rakyat yang mengepung gedung Internasio bahwa akan dilaksanakan pengosongan oleh tentara Inggris esok harinya. Pasukan Inggris India itu akhirnya pergi dari gedung Internasio dengan diangkut truk-truk yang disediakan pihak Indonesia. Sebelum keluar dari gedung pada malam pertempuran itu, Smith sempat berbicara dengan perwira Inggris yang mengabarinya soal kematian Malabi. Perwira itu mengancam bahwa kematian perwira tinggi Inggris pasti akan dibalas tentara kerajaan Inggris dari darat, laut, maupun udara. Aubertin Walter Shorten Malabi adalah perwira operasional andalan Inggris. Selesai perang, Malabi dikirim ke Indonesia. Pangkatnya sudah Mayor Jenderal. Namun karena ditunjuk memimpin pasukan berkekuatan 1 brigade, dia turun pangkat menjadi brigadir. Misi ke Indonesia menjadi komando operasi pertama Malabi setelah kampanye militer di Burma. Diperkirakan penugasan ke Surabaya tidak akan terlalu berbahaya ketimbang bertugas selama Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Nyatanya Malabi malah terbunuh di Surabaya. Makamnya kini berada di Menteng, Pulau Jakarta. Di sana terbaring pula jasad jenderal lain yaitu Brigadir Robert Guy Lauder Simon yang menyusul Malabi pada hari pertama pertempuran 10 November 1945. Pada masa damai setelah Perang Dunia Kedua yang berdarah-darah, Inggris justru harus kehilangan 2 jenderal. Demikian sahabat Jataba, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jataba.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.